Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, di sini gua bukan bermaksud ingin meruntuhkan kepercayaan kalian terhadap nilai GCV, tetapi cobalah kalian simak apa yang akan gua bacakan kali ini. Dan nanti juga akan gua kasih sedikit penjelasan di bagian akhir, ataupun kalian juga bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar. Tapi nanti setelah gua bacakan. Oke, langsung saja membongkar 3 mitos teratas jaringan Pi. Yang pertama, waktu pengembangan yang panjang tentu memberi orang kesempatan untuk memunculkan ide-ide liar. Hari ini kami akan membongkar 3 mitos teratas seputar Pi Network. Mitos yang pertama, nilai konsensus global 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar. Mitos terbesar dan paling kontroversial yang tersebar di antara para pelopor adalah gerakan nilai konsensus global. Umumnya disebut sebagai GCV. Idenya sederhana, 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar, meskipun belum ada harga resmi untuk Pi. Orang-orang yang percaya pada GCV menganjurkan para pelopor untuk membeli dan menjual barang dan jasa menggunakan penilaian terpandu ini. Ide ini muncul tak lama setelah Nicholas Kokalis, salah satu pendiri Pi Network, mengatakan dalam sebuah video bahwa nilai Pi setara dengan nilai yang ditetapkan oleh para pelopor. Hal ini masuk akal di mainnet tertutup karena tidak ada harga pasar resmi, sehingga satu-satunya pilihan para pelopor adalah menetapkan nilai tertentu pada Pi mereka saat berdagang. Yang kedua, fantasi ini gagal saat Pi mencapai mainnet terbuka dan Pi menjadi mata uang yang dapat diperdagangkan di bursa. Mengapa? Karena miliaran Pi serta jutaan pelopor dan non-pelopor akan memperdagangkan Pi di pasar global secara bersamaan. Dengan pasokan miliaran Pi, peluang Pi untuk memiliki harga 314.159 US dollar adalah nol. Bursa yang mencantumkan Pi kemungkinan besar akan menentukan harga awal Pi berdasarkan pasokan token, dan pedagang memutuskan arah pergerakan grafik saat membeli dan menjual Pi di bursa. Sejak saat itu, jika Anda ingin mengetahui berapa harga Pi, Anda dapat dengan mudah memeriksanya kapan saja dan Anda tidak lagi dipaksa untuk melakukan barter untuk membuat estimasi Anda sendiri setiap kali mencoba memperdagangkan Pi. White paper menyatakan bahwa pasokan Pi Network yang beredar pada awal mainnet terbuka akan menjadi 10 sampai dengan 20 miliar Pi. Jadi, jika setiap Pi adalah 314.159 US dollar, kapitalisasi pasar Pi Network akan lebih dari 6 kuadriliun dolar, yang setara dengan 6.000 triliun dolar. Inilah masalahnya, kami memiliki banyak koin sehingga harga Pi akan lebih rendah. Misalnya, agar Bitcoin mencapai harga 314.159 US dollar, valuasinya harus 5 kali lipat. Tetapi hanya ada sekitar 20 juta Bitcoin yang beredar. Kita akan memiliki 1000 kali lebih banyak Pi yang beredar karena kita akan memiliki 20 miliar Pi yang beredar, sehingga menghasilkan jalan yang 1000 kali lebih panjang untuk mewujudkan harga GCV. Kami akan meninggalkan gambar ini untuk menyimpulkan kasus kami. Nah, jadi dari apa yang gua bacakan sebelumnya, kalau secara realistis ya memang betul, dan secara pandangan bahwa Pi sebagai cryptocurrency akan sesuai dengan yang tertulis di sini. Tetapi berdasarkan kalau kita melihat dari kacamata dia sebagai digital currency atau stable coin, itu tidak menutup kemungkinan nilainya tidak akan rendah saat nanti open mainnet. Dan gua juga nggak mau berekspektasi tinggi. Kalau nilainya harus sesuai dengan GCV, gua netral. Jadi untuk kalian yang
pro terhadap GCV, silahkan, karena itu berdasar dari apa yang disampaikan Dr. Nicholas bahwa nilai pi bergantung dari kesepakatan pioner global. Tetapi kalau gua boleh berpendapat, ya gua nggak mau berlebihan, minimal saat listing $100 saja itu sudah sangat realistis dalam kacamata cryptocurrency ya, yang gua sampaikan. Tapi kita nggak tahu masa depan. Kadang masa depan bisa berubah-ubah. Jadi ini anggaplah sebagai diskusi saja, tidak lebih, bukan untuk mematahkan semangat para pioner yang pro terhadap GCV. Tidak sama sekali. Jadi kita anggap sebagai bahan diskusi saja. Kalau kalian punya pendapat yang lebih realistis, silahkan tulis di kolom komentar. Gua akan dengan senang hati merespon pendapat kalian tersebut. Nah, jadi videonya akan gua cukupkan sampai di sini. Dan gua tunggu pendapat dari lu semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.